aktivis 98 ini di Pilpres 2024 arahnya akan kemana? Sebagai salah satu bagian dari aktivis 98 yang waktu itu bisa dikatakan ikut menggulingkan Orde Baru, ini arahnya akan kemana nih di Pilpres 2024 ini? Oke, jadi memang menarik ya mencermati teman-teman aktivis 98 ini. Di antaranya sudah ditunjukkan oleh Noel dan teman-teman ya, atau Jokowi Mania. Ya, tapi sebelumnya saya jelaskan bahwa semua aktivis 98 memang ke Jokowi. Condong ke Jokowi ya? Ke Jokowi, apakah itu Jokowi Mania atau Projo atau seluruh elemen lain lah. Ya. Nah itu Noel dan teman-teman ini yang semula sempat membuat GP Mania, kemudian berganti nama menjadi Prabowo Mania 8 ya. Jadi Prabowo Mania 8 dukungannya diserahkan sepenuhnya ke Prabowo. Dia mencabut dukungannya dari Ganjar ya. Tapi aktivis 98 yang lain masih tetap setia ke Ganjar ya. Karena ini semua kan menunggu telunjuk Jokowi kan, telunjuk Jokowi, dan kebetulan keduanya apakah Ganjar apa Prabowo itu di-endorse oleh Jokowi menjadi pelanjut Jokowi kan gitu, supaya program-program yang ada ini bisa terus berlanjut. Dan kenapa Jokowi Mania atau Prabowo Mania atau Ganjar Mania dulu itu tidak beralih ke Anies ya? Kenapa? Karena konon katanya karena Anies antitesa Jokowi. Sudah menduga Anies pasti nggak akan melanjutkan program-program yang sekarang ada. Kita mencari presiden terbaik lah. Mungkin Anies baik, tapi saat ini ada yang lebih baik tuh. Apa itu juga ditunjukkan oleh survei ya, bukan pendapat saya ya. Anies selalu di posisi 3 kan, kemudian Prabowo di kedua, Ganjar yang pertama. Itu artinya menunjukkan bahwa rakyat lebih condong memilih Ganjar dan Prabowo. Hampir semua survei, bukan survei kaleng-kaleng ya. Nah, artinya kenapa kita kembali ke tadi ya, Noel atau sudah terbentuk Prabowo Mania ini. Kenapa memilih Prabowo? Karena Prabowo harusnya kan nggak memilih Prabowo nih 98, aktivis 98 karena mestinya dulu ya, karena kalau kita lihat historinya dulu penculikan dari tim Mawar itu ya. Iya. Tapi kita kan nggak harus sibuk dengan masa lalu yang kurang baik kan. Nah ternyata menurut teman-teman aktivis 98 ini Prabowo maaf ya dalam tanda petik tobat serius gitu loh, sungguh-sungguh tobat gitu loh. Jadi dia mau menjadi menterinya Jokowi walaupun dulu bermusuhan ya kan. Kemudian dia menolak telepon Amin Rais. Artinya walaupun Prabowo sempat didukung oleh dulu 212 segala macam ya pada kompetisi lewat bersama Jokowi itu, tapi Prabowo benar-benar sekarang sudah tidak mau berdekatan dengan teman-teman kelompok radikal itu. Ya, karena kalau misalnya ya Prabowo main mata atau berdekatan dengan mereka, habislah Prabowo akan rugi yang selama ini sudah dia bangun, kedekatan dia dengan Jokowi, kemudian pendukung Jokowi sudah sebagian beralih ke Prabowo, ya kan? Ternyata Pak Prabowo bisa bersinergi dengan Pak Jokowi. Itu artinya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama 1 periode waktu itu ya, dan
di periode berikutnya Prabowo mengakui bahwa kinerja Pak Jokowi itu ya baik. Nah, kalau nggak baik nggak mungkin Prabowo akan mau masuk dalam kabinet Pak Jokowi yang tadinya sebagai rival lawan politiknya. Betul. ini pembelajaran yang luar biasa untuk rakyat loh. Betul. Jadi rekonsiliasi yang sesungguhnya ini. Itu. Jadi bagaimana kita tidak lagi mengedepankan kebencian, bagaimana kita saling memaafkan untuk bersama-sama membangun negeri ini. Seperti Mas tadi sampaikan bahwa ini sebagai pembelajaran politik di Republik ini ya. Akhirnya juga buat para politikus nih yang punya gagasan banyak, punya ide-ide untuk perbaikan Republik ini, mestinya juga ayolah duduk bareng dengan pemerintah, jangan hanya mengkritik. Ya. Kalau hanya mengkritik-kritik saja kan ya cuma ngomong-ngomong saja, seolah-olah nih Mas, yang mengkritik itu orang yang benar, orang yang paling hebat gitu kan, tetapi ya tong kosong nyaring bunyinya. Ini saya punya video yang jenengan bisa tonton nih ya, tonton, jenengan bisa menyimpulkan sendirilah bagaimana sih pendapat rakyat tentang Pak Jokowi. Di sini naik Rp500 saja demonya 4 bulan. Naik Rp1.000 demonya berbulan-bulan, ngono kayak. Sedangkan saudara kita yang di sana dari dulu harga 60.000 aja diem-diem aja. Wah, ngono loh, krungu toh. Kok isih enek sing tekok. Apa prestasi Jokowi? Prestasinya apa? Presiden yang dulu gini gitu ada. Kalau Jokowi apa prestasinya? Matamu, cok. Kowe ki wae ndak cetha piye to kowe? Kaya ngono kuwi lho Pak Jokowi ki. Kowe lek tak arani iki jan wong ora pendidikan. Kalau sekedar bangun tol hutang saya bisa. Mbuh sapa sing ngomong ora roh aku. Kowe ki lek ngarep jan aku ndak teko nalarku mikir kowe iki ndak teko tenan. Kowe iki lek arep ngoreksi Pak Jokowi, urung nutut tenan tak omong ngono, urung nutut. Pak Jokowi ki cilik elek, pamore ugal-ugalan. Lha kowe iki iso mukur ngablak. Cedek ngono tak. Semremet tak. Tenan lho kowe. Jan wong iki mbok yo sing yo. Coba nih, kalau Mas lihat dari video tadi itu, arahnya kemana ini Mas? Itu nyindir si Dongo Rocky Gerung. Apa prestasi Pak Jokowi? Nggak ada. Memang nggak ada. Sorry aja. Tunjukkan apa? Jalan tol itu, kalau saya bisa berutang, saya sendirian bisa bikin jalan tol dengan suruh saya kumpul 10 arsitek. Rocky Gerung pernah menyampaikan itu, dan itu viral di media sosial mengatakan bahwa apa prestasi Jokowi? Kalau hanya membangun hutang, saya juga bisa. Loh, kalau ngomong dia nanya prestasi Jokowi, 72% rakyat Indonesia puas dengan kinerja Jokowi. Betul. Itu yang pertama. Itu ya. Yang kedua, Rocky Gerung ini tidak pernah bertemu dengan rakyat, Mas. Iya benar. Tidak pernah melihat bagaimana kondisi rakyat yang sebenarnya. Makanya diguyur rakyat. Makanya rakyat kecil tertawa nih. Ketika Rocky Gerung, kalau kata si Pak Dimas tadi itu ya, hanya bisa ngomong doang gitu kan, hanya bisa ngomong. Ini ditertawakan. Dan saat ini Rocky Gerung ini berada di posisi kelompok-kelompok yang nyinyir. Dan termasuk di dalamnya juga ada siapa itu ya? Capres. Anies ya. Iya. Nah ini kan, ketika Anies ini berada di lingkungan orang yang seperti ini, tidak melihat kondisi rakyat sebenarnya. Jadi kalau Anies masih dikelilingi kelompok-kelompok radikal itu, rakyat masih melihat Anies ini kelompok radikal. Ini merugikan Anies kalau dalam konstelasi politik 2024 nanti. Nah, misalnya tadi Amin Rais, ya toh? Partai Umat yang terang-terangan mau membawa politik identitas, dia mendukung Anies. Ini jelas merugikan Anies. Kalau bisa jangan mau Anies didukung, ya toh? Ya kasihan ya. Kasihan bukan apa-apa. Sementara Anies sendiri belum mendapatkan kendaraan koalisi. Demokrat juga belum jelas, baru menyatakan sudah bulat, ya kan? Bulat juga
tahu goreng yang dijual dadakan juga bulat gitu kan. Ada lagi PKS kan sudah konsisten kan gitu. Nah, konsisten saja kalau nggak deklarasi kan juga hanya konsisten, Mas, baru apa ya, baru ngomong saja gitu. Jadi Anies belum tentu nyalon ya. Kondisi Anies saat ini peluangnya masih sedikit lah, karena meskipun Partai Umat ini mendukung, wah sampai bonjot mungkin kan dukungnya kan Nggak punya nggak punya kursi di DPR, dan secara konstitusi ya hanya sifatnya sebagai relawan saja. Ya, jauh beda dengan Noel kemarin ya. Partai relawan dong. Jadi masih menjadi partai relawan ya, belum partai yang secara konstitusi bisa mengusung koalisi ke KPU. Benar. Nggak bisa. Jadi kalau Pak Anies ini berada di lingkungan orang-orang yang seperti tadi nih disampaikan oleh Mas tadi nih, rakyat tadi, nah ini kasihan. Iya. Ini rakyat sendiri yang merasakan loh, Mas. Saya ini juga seringkali berinteraksi dengan masyarakat, langsung ke bawah, turun ke bawah. Apalagi ketika kita dihadapkan dengan pandemi kemarin. Iya. Bantuan COVID seperti apa. Dan ini dari program Pak Jokowi ini, Mas. Program BPUM, bantuan usaha dari pemerintah ini diberikan kepada pelaku UMKM ini luar biasa. Dan itu sangat dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini yang tadi siapa namanya? Dungu itu loh. Oh, Rocky. Rocky Gerung ini tidak pernah melihat ini. Dia Iya, asik kan? dengan kedunguannya. Atau mungkin dia melihat Indonesia ini dari internet saja, dari YouTube mungkin. Jadi belum dapat perahu nih ceritanya. Ya kita tunggu sampai tanggal 24 Februari untuk PKS ya. Kemarin disampaikan bahwa akan disampaikan langsung ke Pak Anies itu dukungannya 24 Februari ini PKS. Kalau Demokrat sendiri kan sampai sekarang juga belum mendeklarasikan akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Baru hanya sudah bulat akan mendukung. Bulat saja, kalau hanya bulat saja, tahu goreng dadakan juga bulat. Satu, itu yang pertama tadi ya. Anies belum mendapatkan kendaraan koalisi. Yang berikutnya, Anies juga punya kasus nih yang kita lihat di media mainstream itu juga Formula E dan lain sebagainya, yang sampai hari ini juga ini kan perlu pembuktian. Nah, jika KPK ini melakukan pembuktian dan ini menjadi tersangka juga, ini berpotensi Anies tidak bisa maju sebagai capres 2024. Ini Profesor Unpad jelas-jelas meyakinkan diri setelah itu bahwa ini nggak bisa lolos ini, ya kan? Kalau, kecuali kalau ada kekuatan besar ya. Nah, kemudian kalau misalnya sampai tersangkut itu kan nggak bisa nyalon. Formula E ya, nggak bisa nyalon. Nggak bisa nyalon. Akhirnya calonnya bisa ya banyak kan, ada Prabowo, ada Pak Ganjar, ada Mbak Puan Maharani. Coba sekarang kalau Pak Ganjar Pranowo mungkin sudah mulai dibuka kerannya oleh PDI Perjuangan dan diizinkan untuk bersosialisasi soal pencapresan. Ini pasti ya akan berbeda. Atau Pak Prabowo mulai melakukan manuver-manuver politik, sosialisasi kepada masyarakat bahwa dia sebagai capres. Atau Mbak Puan Maharani juga mulai gencar, ya kan? Ini pasti akan berbeda. Ya Anies bisa tenggelam. Kenapa Anies sekarang ini katanya nih elektabilitasnya bagus, naik? Ya karena dia bermain tunggal, capres main tunggal yang kesana kemari. Sebagus-bagusnya masih urutan 3 kok. Iya. Itu dengan kegencaran dia. Iya. Bersosialisasi kan. Ganjar masih diem urutan 1. Nah, itu. Prabowo mulai mendekati basis-basis Jawa Timur, Khofifah. Wah, Ciamik itu gerakannya Prabowo ini belakangan ini Ciamik memang, ya, mendekati basis NU, kemudian Jawa Timur, pemilik suara besar kan di sana, kemudian Jokowi manianya teman-teman aktivis itu, yang tadinya tidak mungkin menjadi serba mungkin nih.